Mulailah berpikir tentang tujuan hidup Anda. Saat Anda mulai merenungkan tujuan-tujuan ini, sebenarnya Anda sudah mulai melangkah menuju sikap yang lebih positif dan lebih terarah dalam hidup. Lebih dari 50 tahun penelitian psikologi berfokus pada konsep yang disebut locus of control atau posisi kendali dalam diri seseorang. Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan atau ketidakbahagiaan seseorang sangat dipengaruhi oleh di mana mereka meletakkan kendali dalam hidup mereka. Jika Anda memiliki kendali internal, Anda akan merasa memiliki kuasa penuh atas hidup Anda sendiri, merasa percaya diri, berdaya, dan penuh optimisme. Orang yang memiliki kendali internal merasa seperti pengemudi dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka tidak hanya bangga pada diri sendiri, tetapi juga merasa memiliki kemampuan nyata untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sebaliknya, jika Anda memiliki kendali eksternal, hidup Anda terasa seperti dikendalikan oleh faktor luar, seperti bos, tagihan, pernikahan, masa lalu, atau keadaan. Kondisi ini membuat Anda merasa kehilangan kendali, lemah, marah, bahkan terisolasi. Namun, ada kabar baik. Ada hubungan langsung antara seberapa banyak tanggung jawab yang Anda terima dan sejauh mana Anda merasakan kendali dalam hidup. Semakin besar tanggung jawab yang Anda ambil, semakin kuat kendali internal yang Anda kembangkan. Mengambil tanggung jawab tidak hanya membuat Anda merasa lebih berdaya, tetapi juga membuat Anda lebih bahagia. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bertanggung jawab atas segala yang terjadi dalam hidup Anda mulai menetapkan tujuan yang lebih besar dan memiliki dorongan untuk mencapainya. Merasa menjadi pengemudi dalam hidup sendiri memungkinkan Anda percaya bahwa Anda mampu membentuk kehidupan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Langkah awal dalam menetapkan tujuan adalah dengan menyadari bahwa Anda memiliki potensi tak terbatas untuk mencapai apapun yang benar-benar Anda inginkan, selama Anda menginginkannya dengan sungguh-sungguh dan siap untuk bekerja keras mewujudkannya. Langkah berikutnya adalah menerima tanggung jawab penuh atas hidup dan setiap hal yang terjadi, tanpa menyalahkan atau memberikan alasan. Setelah Anda memahami konsep potensi tanpa batas dan tanggung jawab pribadi, Anda bisa know the tins masa university is still my falling. Lebih dari 3.300 studi tentang para pemimpin menemukan bahwa setiap pemimpin hebat memiliki satu sifat yang menonjol, visi. Pemimpin besar memiliki visi, sedangkan orang biasa cenderung tidak. Penting untuk memahami bahwa Anda akan menjadi apa yang Anda pikirkan sebagian besar waktu. Pemimpin sering berpikir tentang masa depan, tentang tujuan mereka, dan langkah-langkah untuk mencapainya. Kemampuan ini disebut sebagai pemikiran berorientasi masa depan. Ketua apa? Kita antum berpikir tentang masa depan. Antum mulai berpikir seperti seorang pemimpin, dan perlahan-lahan Anda mensuungi hasil yang serupa. Dalam perencanaan pribadi, mulailah dengan membayangkan secara panjang tentang hidup Anda ke depan. Bayangkan seperti apa skenario sempurna untuk hidup Anda dalam 5 tahun ke depan. Jika Anda mencapai semua yang Anda inginkan, seperti apa hidup Anda nantinya? Tantangan terbesar dalam menetapkan tujuan adalah keyakinan yang membatasi diri. Ini adalah area di mana Anda merasa diri Anda memiliki keterbatasan. Bisa dalam hal kecerdasan, kemampuan, bakat, kreativitas, kepribadian, atau apapun yang mungkin. Keyakinan ini membatasi diri Anda untuk menetapkan tujuan yang besar, yang pada akhirnya membuat Anda menetapkan target yang terlalu kecil dari potensi Anda yang sesungguhnya. Dengan menggabungkan pemikiran idealis dan berorientasi masa depan, Anda bisa mengatasi proses pembatasan diri ini. Bayangkan bahwa Anda tidak memiliki batasan apapun. Anda memiliki semua waktu, bakat, dan kemampuan yang Anda butuhkan untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Tidak peduli di tahap mana Anda berada dalam hidup ini, bayangkan bahwa Anda memiliki semua hubungan, dukungan, dan sumber daya yang diperlukan untuk membuka setiap pintu menuju sukses. Dengan berlatih pemikiran idealis dan berorientasi masa depan, Anda akan mulai membuka peluang-peluang besar dalam diri Anda. Visualisasikan masa depan sempurna Anda tanpa kompromi terhadap mimpi dan visi Anda. Jangan berhenti pada tujuan yang kecil atau pencapaian setengah-setengah. Sebaliknya, mimpilah mimpi besar dan bayangkan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah semesta ini. Anda berhak untuk membangun masa depan Anda sendiri.
membayangkan apa yang Anda inginkan sebelum kembali pada kenyataan untuk menghadapinya, dan mulai melakukan hal-hal yang mungkin dalam kondisi Anda saat ini. Mulailah dari pekerjaan dan karier Anda. Bayangkan seperti apa pekerjaan Anda dalam 5 tahun ke depan jika hidup Anda sempurna. Jawab pertanyaan ini. Bagaimana pekerjaan ideal Anda terlihat? Jika semuanya sempurna, Anda akan bekerja di bidang apa? Di mana? Bersama siapa? Tingkat tanggung jawab apa yang Anda pegang? Jika Anda mencapai puncak dalam bidang Anda, keterampilan dan kemampuan apa yang akan Anda miliki? Apa saja tujuan yang akan Anda capai? Dan pada akhirnya, posisi apa yang akan Anda raih dalam bidang Anda? Bayangkan bahwa tidak ada yang membatasi Anda. Bayangkan Anda memiliki papan ajaib untuk menulis segala hal yang Anda inginkan, menghapus semua yang tidak Anda inginkan, dan menciptakan gambaran sempurna untuk masa depan Anda. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas dan menarik, hidup terasa lebih penuh semangat, positif, dan optimis. Anda akan bangun setiap hari dengan motivasi dari dalam diri untuk bergerak maju. Karena Anda semakin dekat dengan hal-hal yang paling bermakna bagi Anda. Luangkan waktu untuk merenungkan masa depan ideal Anda sesering mungkin. Hari-hari terbaik Anda masih ada di depan. Momen-momen paling bahagia dan pencapaian tertinggi yang Anda inginkan masih menunggu untuk diwujudkan dalam waktu-waktu mendatang. Masa depan Anda bisa lebih baik daripada apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Semakin jelas visi jangka panjang Anda, semakin cepat Anda menarik orang-orang dan situasi yang akan membantu mewujudkannya. Untuk menerapkan prinsip 80-20 dalam menetapkan tujuan dan produktivitas, ambil satu lembar kertas dan tuliskan 10 tujuan Anda. Kemudian, tanyakan pada diri Anda, jika hanya bisa menyelesaikan satu tujuan dalam 24 jam ke depan, mana yang akan memberi dampak positif terbesar? Ini adalah pertanyaan yang sering saya ajukan kepada klien di seluruh dunia. Apa tujuan paling penting Anda saat ini? Setelahnya, pilih tujuan penting kedua. Dengan latihan ini, Anda dapat mengidentifikasi 20% tujuan paling berpengaruh yang akan membawa Anda lebih jauh dibanding tugas lainnya. Fokuskan usaha Anda pada tujuan-tujuan utama ini secara konsisten. Anda mungkin sering melihat orang yang tampak sibuk sepanjang hari, namun pencapaiannya kecil, karena mereka hanya mengerjakan hal-hal yang bernilai rendah dan menunda 2 atau 3 tugas yang sebenarnya dapat membawa perubahan besar dalam karier mereka. Tugas bernilai tinggi biasanya adalah yang paling sulit dan rumit, tetapi penghargaan untuk menyelesaikannya akan sangat besar. Sebelum memulai tugas apapun, tanyakan apakah tugas itu masuk dalam 20% yang penting atau dalam 80% yang kurang bernilai. Aturannya sederhana. Lawan godaan untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil lebih dulu. Seringkali kita tergoda untuk mengerjakan hal-hal kecil yang akhirnya membuat kita kelelahan di akhir hari tanpa ada pencapaian signifikan. Penelitian juga menunjukkan perbedaan sikap antara orang kaya dan orang miskin dalam hal tujuan. Sebanyak 85% orang kaya memiliki tujuan besar yang terus mereka kejar, sementara hanya 3% orang miskin yang memiliki tujuan besar dan bekerja keras untuk itu. Jika Anda ingin mencapai kesuksesan, lakukan apa yang dilakukan orang-orang sukses. Pilih satu tujuan besar dan kerjakan secara konsisten. Hal ini bisa benar-benar mengubah hidup Anda. Ingatlah satu hal yang bisa Anda bagikan kepada teman-teman dan pengikut Anda. Ketika tujuan Anda jelas, Anda akan menemukan jawaban yang tepat di saat yang tepat untuk mencapainya. Tak ada yang mustahil jika Anda memiliki rencana yang tepat. Untuk mencapai tujuan yang paling menantang, Anda perlu strategi yang efektif. Inilah mungkin kunci terpenting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mulailah dengan menetapkan tujuan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Tidak semua tujuan memiliki nilai yang sama, dan untuk mencapai tujuan yang paling sulit, Anda perlu pendekatan yang cerdas dan strategis. Khususnya, aspek dapat dicapai sangat penting. Jika tujuan Anda dari awal terlalu tinggi dan tidak realistis, Anda hanya akan merasa gagal. Hindari kondisi ini dengan membagi tujuan besar Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat dikelola, atau biasa disebut dengan small bites. Ibaratnya seperti pertanyaan, bagaimana cara makan seekor gajah? Jawabannya adalah 1 gigitan demi 1 gigitan. Dengan cara ini,
Anda akan menjaga motivasi Anda tetap tinggi, dan setiap langkah kecil membawa Anda mendekat tujuan besar. Selanjutnya, buat tonggak-tonggak tertentu. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi, baik dalam pekerjaan, belajar, atau pencapaian finansial. Setiap tugas yang berhasil diselesaikan, sekecil apapun, anggaplah sebagai kemenangan kecil yang memberi energi baru. Rayakan kesuksesan kecil Anda dengan istirahat, waktu bersama keluarga, atau sekadar refleksi tentang kemajuan yang sudah Anda capai. Momen-momen ini penting karena mengingatkan Anda akan alasan dan tujuan besar Anda. Satu-satu strategi favorit saya adalah makan katak setiap pagi. Seperti yang pernah dikatakan Mark Twain, jika hal pertama yang Anda lakukan setiap hari adalah makan seekor katak hidup, Anda akan tenang mengetahui itu adalah hal terburuk yang akan terjadi hari itu. Katak di sini adalah tugas terbesar, paling sulit, dan paling penting dalam daftar Anda. Bangun kebiasaan untuk makan katak sebelum mengerjakan hal lain, dan jangan berpikir terlalu lama tentang hal itu. Siapkan daftar tugas pada malam sebelumnya, dan ketika memulai hari, berfokuslah sepenuhnya pada tugas tertentu sampai tuntas selesai. Teknik kuat lainnya untuk meningkatkan kreativitas dan ketajaman berpikir adalah brainstorming. Mulailah dengan selembar kertas kosong. Tuliskan pertanyaan atau masalah yang ingin Anda selesaikan dalam bentuk pertanyaan yang spesifik. Sebagai contoh, bukan menulis pertanyaan yang terlalu biasa seperti, bagaimana saya bisa menghasilkan lebih banyak uang? Jadikan pertanyaan itu lebih spesifik menjadi, bagaimana saya bisa menggandakan pendapatan saya dalam 2-4 bulan ke depan? Kemudian, tuliskan jawaban-jawaban menggunakan formula 3P, personal, positif, dan present. Artinya, jawaban Anda sebaiknya berupa pernyataan atau panduan yang langsung berkomunikasi dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar Anda. Langkah berikutnya adalah menetapkan target untuk menemukan setidaknya 20 jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban-jawaban pertama mungkin akan mudah dan umum, seperti bekerja lebih keras, mulai lebih pagi, atau lembur hingga larut malam. Tetapi, mulai dari jawaban kelima, Anda harus menggali lebih dalam untuk menemukan ide-ide yang tidak terlalu biasa, tetapi lebih kreatif. 10 jawaban terakhir mungkin terasa paling sulit. Di titik ini, banyak orang mengalami hambatan, merasa buntu, atau sulit fokus. Inilah tahap di mana otak bekerja dalam intensitas penuh, ibaratnya seperti mengangkat beban berat untuk pikiran. Meski sulit, terutama pada awal-awal latihan, sangat penting untuk mendisiplinkan diri dan menyelesaikan latihan ini. Hasilnya, Saint Buddhist and Anda, demonstrate. Percayalah bahwa semua tujuan dapat tercapai jika Anda memiliki metode yang tepat, disiplin, dan ketekunan. Teruslah menulis hingga Anda memiliki setidaknya 20 jawaban. Terkadang, jawaban yang ke-20 bisa menjadi titik terang yang menghemat ribuan dolar dan waktu kerja yang melelahkan. Bahkan seringkali, jawaban terakhir itulah yang memberi inspirasi yang mengubah hidup dan karier Anda. Setelah Anda memiliki 20 jawaban, tinjau kembali daftar Anda, lalu pilih setidaknya satu tindakan yang bisa langsung Anda lakukan untuk mendekatkan diri pada tujuan atau menyelesaikan masalah saat ini. Untuk menggandakan efektivitas latihan ini, ambillah jawaban terbaik dari daftar pertama, tuliskan di atas kertas dalam bentuk pertanyaan baru. Lalu, cobalah menemukan 20 jawaban lagi untuk pertanyaan yang baru ini. Latihan ini akan memicu otak Anda seperti menekan pedal gas mobil dalam posisi netral. Pikiran Anda akan penuh dengan ide-ide seperti lampu Natal yang berkedip. Misalnya, pertanyaan awal Anda adalah, bagaimana saya bisa menggandakan penghasilan hingga mencapai $100.000 dalam 24 bulan ke depan? Salah satu jawabannya mungkin, bekerja 2 jam lebih lama setiap hari. Anda bisa mengubah jawaban ini menjadi pertanyaan baru. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperoleh 2 jam tambahan yang produktif setiap hari? Kemudian, tuliskan 20 cara yang bisa membantu menghemat waktu, menambah jam, dan meningkatkan fokus untuk mencapai hasil kerja yang efektif. Apapun jawaban yang Anda temukan, lakukan segera. Lakukan sesuatu, apapun itu. Semakin cepat Anda bertindak setelah latihan ini, semakin kuat dan terus-menerus aliran ide Anda akan terjadi. Sebaliknya, jika Anda hanya menuliskan ide-ide tanpa eksekusi, arus kreativitas akan melambat dan akhirnya berhenti.
Waktu yang ideal untuk menjalankan latihan ini adalah di pagi hari, setelah Anda menuliskan kembali tujuan dalam buku catatan. Setiap pagi, Anda bisa mengambil satu tujuan, mengubah pertanyaan, dan mencari 20 jawaban. Langsung ambil tindakan dari salah satu jawaban yang Anda temukan. Latihan ini bisa diulang untuk tujuan yang sama, asalkan tujuan itu cukup besar dan penting bagi Anda. Jangan khawatir jika beberapa jawaban tampak mirip atau bahkan sama. Semakin Anda melatih pikiran Anda, semakin mudah ide-ide baru dan kreatif akan muncul. Mungkin perlu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu untuk menemukan ide yang benar-benar menginspirasi. Tapi bersabarlah, karena saat itu pasti akan datang. Seperti yang telah saya sebutkan, orang-orang sukses cenderung memiliki fokus yang intens dalam menyelesaikan masalah. Hidup pada dasarnya adalah rangkaian masalah yang terus-menerus, yang kadang-kadang terputus oleh krisis besar, membuat masalah-masalah kecil tampak sepele untuk sementara. Faktanya, jika Anda menjalani hidup yang sibuk, kemungkinan besar Anda akan menghadapi krisis setiap 2 hingga 3 bulan sepanjang hidup. Baik itu dalam hal pekerjaan, keluarga, keuangan, kesehatan, atau aspek lainnya. Masalah dan krisis datang seperti ombak di lautan, tidak pernah berhenti. Satu-satunya hal yang bisa Anda kendalikan adalah bagaimana Anda merespons masalah dan krisis ini, dan disinilah terletak kunci sukses Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa klik like, bagikan dengan teman-teman, dan subscribe untuk tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.